Historia Biografi. Pribadi Supomo tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jiwa beliau telah berpadu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dan terkait erat bersama jiwa kepahlawanan Angkatan 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lambang kesadaran hukum dan bernegara bangsa Indonesia. Sedang menyusun Undang-Undang Dasar itu berhasil berkat pribadi-pribadi seperti Supomo. Nama Prof. Mr. Dr. R. Supomo sudah tidak asing lagi bagi Angkatan 1928 maupun di kalangan Angkatan 1945. Bahkan tidak mustahil jikalau sebagian besar dari mereka mengenal siapa Supomo, mengenal watak dan sifat pribadinya sampai dengan lika-liku perjuangannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Kelahiran Sang Ningrat. Dikutip dalam merdeka.com, Supomo dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1903 di kota Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Kota kelahiran beliau tidaklah sebaik kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Beliau adalah seorang putra pertama dari Raden Tumenggung Winyodipuro, Bupati Anom, Inspektur Hasil Negeri Kasunan Surakarta Hadiningrat. Raden Ajeng Renak Winyodipuro, ibu Prof. Supomo, sangat sayang dan terkesan karena pribadi putra pertamanya itu. Lebih daripada itu, Supomo sangat disayangi oleh neneknya. Kelahiran Supomo sebagai anak laki-laki pertama dari 11 bersaudara benar-benar merupakan kebahagiaan baik bagi ayah ibunya maupun bagi neneknya. Filsafat orang Jawa mengatakan bahwa bocah lanang bisa mikul dhuwur mendem jero. Sebagai seorang putra yang hidup di lingkungan keluarga terhormat, beliau senantiasa dikenal pada nilai-nilai luhur dalam adat istiadat dan tradisi para leluhurnya. Sikap rendah hati, hormat, patuh, tertib, sopan, dan memegang teguh adat istiadat serta tradisi adalah sifat perwatakan Supomo sebagai hasil pembinaan leluhurnya. Perjalanan pendidikan Sang Ningrat. Sebagai seorang putra Bupati Anom, tentu saja beliau mempunyai hak untuk bersekolah di sekolah dasar Belanda. Beliau bersekolah bersama-sama dengan anak-anak Belanda dan putra-putri kaum bangsawan yang lainnya di European Lager School atau ILS. Selama sekolah di ILS, beliau selalu memperoleh nilai yang memuaskan. Berkat bimbingan guru-gurunya dan ketekunannya, akhirnya beliau dapat menamatkan pada sekolah beliau pada usia yang cukup muda, yaitu umur 14 tahun. Tepatnya pada tahun 1917 beliau tamat ILS di Solo dengan angka yang memuaskan. Kemudian beliau melanjutkan ke sekolah tingkat berikutnya, yaitu ke Merwitt Gebreit Lager Onderwijs atau MULO di kota Solo. Di sekolah ini Supomo makin menunjukkan kemampuannya sehingga sangat cepat dapat menyelesaikan pelajarannya. Pada tahun 1920, beliau berhasil menamatkan sekolah beliau dengan hasil yang gemilang. Karena kecerdasannya Supomo, beliau diizinkan untuk meneruskan pelajaran beliau di sekolah yang lebih tinggi, yakni Studi de Rijkschool, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920 itu juga. Tepat pada tanggal 16 Mei 1923, Supomo mendapat pengangkatan sebagai pegawai negeri dan diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Sragen. Di sini, calon cendekiawan terkemuka dalam ilmu hukum ini memulai karirnya sebagai penegak keadilan. Setahun berlalu, Supomo mendapat studio Pracht ke negeri Belanda 12 Agustus 1924 sampai dengan 15 Juli 1927. Belajar di negeri Belanda merupakan lembaran hidup baru baginya. Beliau belajar pada Fakultas Hukum di Leiden. Pengalaman beliau dalam masalah hukum dalam keadilan semakin tajam dan berkat bimbingan yang cermat dari guru-guru besar di Universiteit Leiden. Prestasi yang gemilang dan mengagumkan pernah beliau capai dan ini merupakan kejutan dalam bidang pendidikan pada saat itu. Beliau memperoleh gelar Mr. in the Rechten dari Universiteit Leiden.
pada tanggal 14 Juni 1927 dengan predikat summa cum laude. Suatu prestasi yang luar biasa dan sekaligus merupakan bukti bagi dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh. Seperti anggapan umum, ini adalah bukti nyata yang pernah ditujukan oleh Supomo. Kejutan selanjutnya dalam dunia pendidikan atas misi Supomo ternyata tidak berakhir. Tanggal 8 Juli 1927, Mr. Supomo berhasil meraih suatu prestasi yang gemilang lagi. Pada hari itu beliau berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Surakarta. Dalam promosi gelar Dr. in the Rechtsgeleerdheid in Universiteit Leiden dengan meraih hadiah Gajah Mada, hadiah tertinggi dalam bidangnya pada saat itu. Hal ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan berarti bahwa dalam 1 tahun sekaligus beliau menggondol 2 gelar kesarjanaan. Gelar doktor beliau capai dalam usia yang sangat muda. Pada waktu itu beliau berusia 24 tahun. Jadi sekarang Supomo bergelar Mr. Dr. R. Supomo. Kembali ke tanah air. Setelah menyelesaikan studinya di Universiteit Leiden, maka sepulangnya ke negeri sendiri, Supomo mendapat tugas-tugas yang cukup berat dan beberapa kali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk memimpin suatu pengadilan negeri. Bekerja pada justisi di Jakarta, dan kemudian disusul dengan penghargaan dan kepercayaan masyarakat universitas sebagai dosen dan bahkan guru besar. Sejak itu beliau mendapat tugas dan kepercayaan berturut-turut sebagai berikut. 1. Tanggal 30 September 1927, Supomo diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta. 2. Tanggal 21 September 1928, beliau menjabat sebagai Ketua Luar Biasa Pengadilan Negeri di Yogyakarta. 3. Tanggal 21 Oktober 1930 sampai dengan 1 September 1932, beliau diperbantukan pada Direktur Justisi di Jakarta dan mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan hukum adat di daerah hukum Jawa Barat. 4. Tanggal 13 Desember 1932 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1938, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo. 5. Tanggal 12 September 1938, beliau diperbantukan pada Direktur Justisi di Jakarta. 6. Tanggal 1 Juli 1939, beliau diangkat sebagai dosen dalam hukum adat pada Rijkshogeschool di Jakarta. 7. Tanggal 1 September 1939, beliau diangkat sebagai dosen dalam hukum adat pada Bestuurs Academy di Jakarta. 8. Tanggal 6 Januari 1941, diangkat sebagai guru besar luar biasa pada Rijkshogeschool di Jakarta. 9. Tanggal 30 Juli 1941, beliau diangkat sebagai guru besar dalam hukum adat pada Rijkshogeschool di Jakarta. Begitulah tugas dan kepercayaan yang pernah beliau terima dari pemerintah Hindia Belanda dan dari kalangan universitas. Jelas bahwa beliau tidak pernah istirahat dan bahkan selalu sibuk dalam profesinya sebagai yuris dan pemikir akademis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.